Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Kita masuk bab al-adawatul madrosati. Pada bab al-adawatul madrosati ini kita akan belajar salah satunya ialah cara penggunaan kata tunjuk. Kata tunjuk biasanya dalam bahasa Arab dikenal isim isyarah. Ya, jadi kata tunjuk yang akan kita pelajari ialah hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Dan keempat kata tunjuk ini nantinya akan sering kita temui dalam bab al-adawatul madrosati. Silahkan kita simak penjelasannya. Cara penggunaan kata tunjuk hadza dan hadhihi. Kata tunjuk hadza dan hadhihi memiliki arti yang sama, yaitu ini, namun beda dalam penggunaannya. Hadza digunakan sebagai kata tunjuk jarak dekat untuk kata yang tidak ada tunnya. Jadi tunnya itu biasanya seperti ini ya. Jadi ini biasa dikenal dengan tak marbutoh. Nah, apabila kata tersebut tidak ada tunnya, biasanya disebut dengan muzakkar atau dia seorang laki-laki. Kita perhatikan contohnya, hadza faslun. Hadza faslun, ini kelas. Karena faslun ini tidak ada tunnya, maka faslun tidak boleh menggunakan hadhihi, dia menggunakan hadza, karena hadza digunakan sebagai kata tunjuk jarak dekat untuk kata yang tidak ada tunnya. Maka dari itu faslun menggunakan hadza. Sedangkan hadhihi digunakan sebagai kata tunjuk jarak dekat untuk kata yang ada tunnya. Ya, apabila kata tersebut ada tunnya, maka biasanya disebut dengan muannas atau jenis kelamin perempuan. Kalau dia orang berarti dia perempuan. Kita perhatikan contoh di bawah ini, hadhihi maktabatun. Bila kita artikan ialah hadhihi maktabatun, ini perpustakaan. Karena maktabatun tersebut ada tunnya, maka dia adalah muannas. Sedangkan muannas tidak boleh menggunakan hadza, tapi harus menggunakan hadhihi. Maka dari itu maka jadinya hadhihi maktabatun. Dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa hadza digunakan untuk kata yang tidak ada tunnya, sedangkan hadhihi digunakan untuk kata yang ada tunnya. Pembahasan kita selanjutnya ialah cara penggunaan kata tunjuk dzalika dan tilka. Kata tunjuk dzalika dan tilka memiliki arti yang sama, yaitu itu, namun beda dalam penggunaannya juga. Dzalika digunakan sebagai kata tunjuk jarak jauh untuk kata yang tidak ada tunnya. Di pembahasan awal tadi kita sudah bahas, apabila tidak ada tunnya maka dia biasa disebut muzakkar atau laki-laki. Kita perhatikan contohnya, dzalika faslun. Faslun adalah kelas, dzalika artinya itu. Bila kita artikan dzalika faslun, itu kelas. Karena faslun tidak ada tunnya, maka menggunakan dzalika, tidak boleh menggunakan tilka. Sedangkan tilka digunakan sebagai kata tunjuk jarak jauh untuk kata yang ada tunnya.
Kembali lagi di pelajaran di awal tadi sudah kita bahas bahwa apabila kata tersebut ada tunnya maka namanya muannas atau perempuan. Kita perhatikan contohnya. Tilka maktabatun. Karena maktabatun ada tunnya maka dia menggunakan tilka. Begitu juga dalam pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya dzalika digunakan untuk kata yang tidak ada tunnya seperti faslun, sedangkan tilka digunakan untuk kata yang ada tunnya seperti maktabatun. Bila ada tunnya menggunakan tilka, bila tidak ada tunnya menggunakan dzalika. Pembahasan selanjutnya kita akan belajar menjawab soal yang nantinya akan terdapat pada bab al-adawatul madrasati. Di sini ada sebuah pertanyaan, madzalika, apa itu? Kenapa kok menggunakan dzalika? Karena yang ditanyakan adalah maktabun. Maktabun tidak ada tunnya, maka menggunakan dzalika. Maka jawabannya ialah dzalika maktabun. Apa itu? Itu meja. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Ada gambar papan tulis. Gambar papan tulis, bahasa Arabnya papan tulis ialah sabburatun. Sabburatun. Sabburatun ada tunnya, maka dari itu pertanyaannya ma hadhihi, dia menggunakan hadhihi. Apa ini? Maka jawabannya ialah hadhihi sabburatun. Ini adalah papan tulis. Contoh soal yang selanjutnya ialah ada gambar peta. Bahasa Arabnya peta ialah khoritotun. Khoritotun. Jadi khoritotun ada tun di akhir, maka pertanyaannya bisa kita tuliskan seperti ini. Matilka, apa itu? Maka jawabannya tilka khoritotun, karena tilka tadi digunakan untuk kata yang ada tunnya. Apabila tidak ada tunnya maka menggunakan dzalika. Baik, contoh selanjutnya ialah di sini ada gambar kursi. Bahasa Arabnya kursi ialah kursiun. Apabila kita buat sebuah pertanyaan maka akan seperti ini. Ma hadza. Hadza tadi digunakan untuk kata benda yang tidak ada tunnya, maka jawabannya ialah hadza kursiyun. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya ialah di sini ada gambarnya penghapus. Bahasa Arabnya penghapus ialah mimsahatun. Apabila kita buat sebuah pertanyaan maka matilka, kita bisa menggunakan tilka, bisa juga menggunakan hadhihi, tergantung nanti yang kita tanyakan itu ada dekat atau jauh. Maka jawabannya ialah tilka mimsahatun. Mimsahatun ialah penghapus. Selanjutnya ialah di sini ada gambar buku tulis. Bahasa Arabnya ialah kurrosatun. Kurrosatun. Kalau kita buat pertanyaan maka akan terdapat seperti ini. Ma hadhihi, boleh hadhihi, boleh tilka, karena kurrosatun ada tunnya. Maka jawabannya ialah hadhihi kurrosatun. Kata ini diulang lagi, ditulis di sini, kemudian baru kita sebutkan bendanya. Selanjutnya ialah contohnya, di sini ada gambar polpen. Polpen bahasa Arabnya ialah kolamun. Apabila kita buat sebuah pertanyaan maka akan terdapat seperti ini. Ma hadza kolamun. Nah, langsung jawabannya adalah hadza kolamun.
Apa ini? Ini pulpen. Contoh yang terakhir ialah ada gambar penggaris. Penggaris bahasa Arabnya ialah mistorotun. Nah, terdapat tun di akhirnya. Maka boleh kita tuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya ialah ma tilka, maka jawabannya tilka mistorotun. Apa itu? Itu penggaris. Ini adalah bagaimana cara kita menjawab soal yang nantinya ada di bab al-adawatul madrasati. Silahkan kakak hafalkan semua mufrodat yang ada di sini agar nantinya bisa menjawab dengan mudah soal-soal yang ada di al-adawatul madrasati. Mungkin ini saja materi bahasa Arab kali ini, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri dan Ustadz ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat dan belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.